Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang jalur-jalur apa saja yang tersedia dalam PPDB 2021. Nah, dalam video kali ini akan saya jelaskan secara lengkap tentang jalur PPDB, kuota yang tersedia di masing-masing jalur, serta jadwal pendaftaran dan lapor diri PPDB 2021. So, jangan kemana-mana, silahkan simak videonya sampai habis. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Kita mulai dulu di PPDB SD. Ya, PPDB SD ini kalau kita lihat di sini ada 3 jalur. Ya, ada jalur afirmasi, jalur zonasi, dan juga jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Kita mulai dari jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini ditujukan bagi anak panti asuhan dan anak disabilitas atau inklusi. Kemudian jalur afirmasi juga ditujukan bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Selanjutnya, jalur afirmasi juga ditujukan bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Untuk kuotanya sebanyak 25%. Ya. Jadi jalur afirmasi ini kuotanya sebanyak 25%. Itu sudah termasuk anak dari disabilitas dan juga inklusi. Untuk kuota anak disabilitas atau inklusi sebanyak 2 peserta didik per rombel. Misalkan dalam satu sekolah ada 2 rombel, berarti total kuota untuk disabilitasnya berarti sebanyak 4 anak. Untuk seleksinya, bagi anak dari panti asuhan atau tenaga kesehatan, ya, bagi anak dari panti asuhan atau tenaga kesehatan tidak menggunakan seleksi, kecuali dari anak disabilitas, ya. Disabilitas atau inklusi menggunakan seleksi berdasarkan usia. Kemudian bagi anak yang terdaftar dalam kartu DTKS atau anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta dan anak pengemudi mitra Transjakarta, itu seleksinya berdasarkan yang pertama dari zona. Ya. Jadi semakin dekat rumah anak dengan sekolah yang dituju, itu akan lebih diprioritaskan. Kemudian yang kedua, seleksinya berdasarkan usia. Ya. Misal, ada anak dari wilayah Cibubur ingin mendaftar ke sekolah misalkan SD 11 Cibubur. Nah, si A dan si B. Si A dan si B ini sama-sama tinggal di Cibubur. Nah, kemudian jika dia sama, maka akan diseleksi berdasarkan usia. Usia yang lebih tua itu nanti akan didahulukan. Jika usianya sama, seleksi yang ketiga menggunakan waktu mendaftar. Siapa yang lebih cepat mendaftar, maka dia akan diprioritaskan. Jadi 3 ini, ya. Zona, usia, dan juga waktu mendaftar. Untuk jadwal PPDB-nya, untuk jadwal pendaftaran sampai dengan pengumuman itu dari tanggal 14 sampai 16 Juni 2021. Nah, nanti kalau misalkan sampai tanggal 16, sampai pengumuman nama kalian masih ada di sini, maka kalian harus melakukan lapor diri. Ya, lapor diri bisa dilaksanakan tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni 2021. Oke, ini jalur afirmasi. Selanjutnya kita ke jalur zonasi. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Untuk kuotanya paling besar 73%, ya. Kemudian untuk seleksinya yang pertama berdasarkan zona, kemudian yang kedua menggunakan usia, kemudian yang ketiga menggunakan waktu mendaftar. Kemudian untuk jadwalnya
Jadwal pendaftaran sampai dengan pengumuman tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2021. Sedangkan untuk lapor dirinya tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni 2021. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Ya, jalur ini diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru. Ya, jadi kalau anak guru bisa nih daftar melalui jalur ini. Tapi kuotanya sangat dikit ya, kuotanya hanya 2%. Seleksinya sama menggunakan zona, waktu, dan juga usia. Untuk jadwalnya jadwal pendaftarannya tanggal 7 sampai tanggal 23 Juni 2021. Kemudian untuk lapor diri tanggal 24 sampai 25 Juni 2021. Oke. Oke, kita beralih ke PPDB SMP dan SMA. Kenapa di sini PPDB SMP dan SMA ini digabung? Karena mekanismenya PPDB SMP dan SMA itu sama. Ya. Ada 4 jalur di sini. Kita mulai dulu yang pertama dari jalur prestasi. Jalur prestasi dibagi menjadi 2, yaitu prestasi akademik dan juga prestasi non-akademik. Untuk prestasi akademik, kuotanya sebesar 18%, sedangkan untuk prestasi non-akademik, kuotanya sebesar 5%. Untuk seleksinya, yang pertama berdasarkan bobot indeks prestasi akademik. Ya, kalau misalkan lewat jalur prestasi akademik, ya seleksi yang pertamanya itu menggunakan bobot indeks prestasi akademik. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah tabel perhitungan indeks prestasi akademik. Apabila kurang jelas, nanti akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian, apabila siswa, misalkan ada 2 siswa, nah 2 siswa itu memiliki bobot indeks prestasi akademik yang sama, nah maka seleksi dilakukan melalui aspek yang kedua, yaitu pilihan sekolah. Misalkan ada 2 orang siswa, si A dan si B, itu sama-sama memilih SMP 147. Tapi bedanya, si A memilih SMP 147 sebagai pilihan pertama, sedangkan si B memilih SMP 147 sebagai pilihan kedua. Maka si A yang akan lebih dahulu diprioritaskan. Nah, apabila pilihan sekolahnya juga sama, maka seleksi dilakukan melalui waktu mendaftar. Jadi siswa yang lebih dulu mendaftar, maka dia yang lebih dulu masuk. Ya, itu jalur seleksi. Itu seleksi jalur prestasi akademik. Nah, kalau prestasi non akademik sama ya, bobot indeks prestasi non akademik, pilihan sekolah, dan juga waktu mendaftar. Kemudian untuk jadwalnya juga sama. Jadwal pendaftaran sampai dengan pengumumannya tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021. Untuk lapor dirinya tanggal 10 sampai 11 Juni 2021. Jadi apabila sampai dengan tanggal 9 Juni, biasanya itu closingnya itu di hari terakhir ya, hari terakhir jam 4 atau jam 5. Misalkan sampai jam 5 sore nama kalian masih ada, maka tanggal 10-nya kalian diwajibkan untuk melakukan lapor diri. Kita lanjut ke jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini diperuntukkan yang pertama bagi anak panti, kemudian bagi penerima KJP Plus sekaligus PIP, dan anak disabilitas, serta anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Kemudian, jalur afirmasi juga ditujukan bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KJP, dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta. Untuk kuotanya sebesar 25%. 25% ini sudah termasuk kuota untuk anak disabilitas ya. Untuk anak disabilitas itu kuotanya 2 anak per rombel. Misalkan dalam satu sekolah ada 2 rombel, berarti kuotanya satu sekolah itu ada 4 anak disabilitas. Oke, untuk seleksinya, bagi anak panti penerima KJP Plus dan juga anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19,
itu tanpa menggunakan seleksi. Jadi selama masih ada kuotanya maka bisa langsung masuk. Seleksi digunakan bagi anak disabilitas. Ya, anak disabilitas itu menggunakan seleksi zona wilayah. Kemudian bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP Plus, dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta itu menggunakan 3 bobot seleksi, yaitu zona prioritas, pilihan sekolah, dan juga waktu mendaftar. Untuk pendaftarannya yang tadi anak panti penerima KJP Plus sekaligus PIP, anak disabilitas, dan anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID itu pendaftaran tanggal 14 sampai 16 Juni. Apabila sampai dengan tanggal 17 Juni masih ada namanya, maka dia wajibkan untuk segera melapor diri, ya. Tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni. Sedangkan untuk anak yang terdaftar dalam DTKS, penerima KJP Plus, anak dari pemegang KJP, dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta, itu pendaftarannya tanggal 21 sampai 23 Juni dan lapor dirinya tanggal 24 sampai 25 Juni. Selanjutnya, jalur zonasi. Zonasi ini ada dibagi menjadi 3 ya, zona prioritas 1, zona prioritas 2, dan zona prioritas 3. Untuk penjelasan mengenai zona prioritas akan saya jelaskan juga di video yang selanjutnya karena akan makan durasi yang sangat lama kalau misalkan kita gabung ke video ini. Untuk kuotanya ada 50%, yang paling besar itu kuota zonasi ya. Zonasi itu seleksinya berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, zona prioritas. Ya. Jadi zona prioritas ini maksudnya zona prioritas 1 itu lebih diprioritaskan ketimbang zona prioritas 2. Begitu pula zona prioritas 2 itu lebih diprioritaskan ketimbang zona prioritas 3. Jadi siswa hanya bisa mendaftar sesuai zonanya saja. Misalkan siswa berada di Kecamatan Makassar. Nah, siswa yang berada di Kecamatan Makassar itu tidak bisa mendaftar ke sekolah yang berada di Kecamatan Ciracas karena jaraknya terlalu jauh di luar dari zona, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan usia, ya. Jadi semakin tua usia siswa maka akan lebih didahulukan. Kemudian yang ketiga berdasarkan pilihan sekolah, ya sama dengan tadi jalur prestasi ya. Pilihan sekolah pertama lebih didahulukan ketimbang pilihan sekolah kedua atau ketiga. Kemudian yang terakhir berdasarkan waktu mendaftar. Untuk pendaftarannya, ya pendaftaran sampai dengan pengumuman itu tanggal 28 sampai 30 Juni, sedangkan lapor dirinya tanggal 1 sampai 2 Juli. Kemudian yang terakhir adalah pindah tugas orang tua dan anak guru. Ya. Ini diperuntukkan bagi anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru. Ya, untuk kuotanya 2%, seleksinya berdasarkan bobot indeks prestasi akademik, berdasarkan usia dan juga waktu mendaftar. Untuk jadwal pendaftaran sampai dengan pengumuman itu tanggal 7 sampai tanggal 30 Juni, lapor dirinya tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli. Oke, sekarang kita membahas jalur PPDB SMK. Khusus untuk jalur PPDB SMK tidak terdapat jalur zonasi, ya. Jadi yang ada hanya jalur prestasi, afirmasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Oke, kita bahas langsung ke jalur prestasi. Untuk jalur prestasi sama dengan zona SMA atau zona SMP dibagi 2, yakni prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Untuk jalur prestasi akademik kuotanya paling besar yakni 50%. Ya. Kemudian untuk prestasi non-akademik bobotnya 5%. Untuk seleksinya juga sama dengan jalur PPDB SMA. Yang pertama itu bobot prestasi akademik. Kemudian apabila bobot prestasi akademiknya sama, kemudian akan diseleksi melalui pilihan sekolahnya. Kemudian baru yang ketiga, waktu mendaftar. Untuk jadwal PPDB jalur prestasi, untuk pendaftaran sampai dengan pengumuman tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021. Kalau nama kalian masih tercatat di sini,
maka kalian diminta untuk lapor diri tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni 2021. Oke, kemudian kita masuk ke jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi di sini juga hampir sama ya. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi anak panti, kemudian anak disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19, kemudian juga anak yang terdaftar dalam DTKS, anak menerima KJP Plus, anak dari pemegang KJP, anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Untuk kuotanya sebanyak 43%, ini sudah termasuk dengan kuota disabilitas ya. Masing-masing rombel itu 2 peserta didik. Untuk seleksinya juga sama dengan afirmasi SMA. Untuk anak panti dan anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID itu tanpa menggunakan seleksi. Yang menggunakan seleksi hanya untuk anak disabilitas, yakni menggunakan seleksi usia. Kemudian anak yang terdaftar dalam DTKS, penerima KJP Plus, KJP, dan anak pengemudi mitra Transjakarta menggunakan bobot prestasi akademik, pilihan sekolah, dan juga waktu mendaftar. Untuk jadwalnya, jadwal pendaftaran sampai dengan pengumuman itu tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2021. Ya, lapor dirinya tanggal 24 sampai 25 Juni 2021. Untuk jalur pindah tugas orang tua dan anak guru juga sama persis dengan jalur SMA atau SMP ya. Bobotnya juga sama, bobot prestasi akademik, usia, dan waktu mendaftar. Jadwalnya tanggal 7 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Ya, lapor dirinya tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli 2021. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jalur dan jadwal PPDB 2021. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.